Kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya 3, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu nggak pernah kurban. Dalam waktu yang lama atau kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi pak? Sudah pernah. Berarti nggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini korban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah korban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha bin Abi Rabah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih korban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah sholat id dan sembelihlah korban. Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun sekali, korban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkorban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tempat sholat kita apalah? Tempat sholat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang, saking jengkelnya orang tuanya, karena dia nggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, sudahlah kamu nggak usah pulang sekalian. Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Seneng ya? Makin seneng nggak? Ya sekalian saja kan nggak pernah pulang, malah nggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.